Pemirsa, lonjakan harga kedelai selama 2 bulan ke belakang membuat banyak produsen tempe gulung tikar. Untuk bisa tetap bertahan, mereka pun mengurangi ukuran tempe yang dibuatnya. Lonjakan harga kedelai impor langsung berdampak kepada produsen tempe. Tak hanya di Pulau Jawa, para produsen tempe di Palembang, Sumatera Selatan pun ikut merasakan dampaknya. Saat ini, harga kedelai telah mencapai 9,3 juta rupiah per tonnya, melejit dari harga sebelumnya, yakni sebesar 6,8 juta rupiah. Untuk tetap bertahan dan menjaga harga jual, para produsen terpaksa merumahkan sebagian karyawan dan mengurangi ukuran tempe. Dampak pembuatan tempe tidak, tapi penjualannya yang berdampak. Jadi akhirnya hasil dari penjualan tempe itu yang tidak sesuai lagi dengan untuk nyukupi kebutuhan sehari-hari. Hal yang sama juga dirasakan oleh para produsen tempe di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Para produsen terpaksa menurunkan jumlah produksi lantaran mahalnya bahan baku utama. Selain itu, untuk mengakali agar harga tempe tidak naik di pasaran, produsen pun harus mengurangi ukuran tempe. Selama 2 bulan terakhir, para produsen pun terpaksa mengurangi produksi tahu dan tempenya hingga 50%. Tak hanya itu, ukuran tempe pun diperkecil agar harga di pasaran tidak naik. Sekarang saya lakukan mengurangi dari ukuran, ukuran tempe. Tidak ada kenaikan harga di pasaran. Kalau harga tetap. Jadi produksinya juga berkurang ini? Ya jelas kurang, Pak. Sejak naiknya harga kedelai ini, omset usaha Sutarno pun menurun. Biasanya mencapai 800.000 per hari, kini paling tinggi hanya 500.000 saja. Jika harga kedelai terus merangkak naik, Sutarno memastikan usaha yang sudah ia rintis sejak tahun 70-an terancam gulung tikar. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat kenaikan harga kedelai, harga tempe dan tahu di pasaran pun naik bahkan langka. Padahal tempe dan tahu memiliki kandungan gizi yang tinggi. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Mbak Irtia Kiamulail, ahli gizi dan juga edukator gizi APKI. Selamat siang Mbak Irtia. Selamat siang, Mas. Baik Mbak Irtia, meskipun saat ini tempe dan tahu mahal seperti itu, namun ini kan gizinya banyak. Apa saja gizi yang ada dalam tahu dan tempe, Mbak? Ya, baik, gizi dari tahu dan tempe itu sebenarnya memang hampir mirip karena sama-sama dari kacang kedelai, namun yang membedakannya adalah dari pengolahan melalui proses produksinya gitu. Jadi kalau untuk tempe itu dia sebenarnya kandungannya lebih padat gizi dibandingkan tahu. Nah, untuk tempe sendiri kandungannya sekitar 201 kilokalori dan untuk proteinnya itu 20 gram protein, lebih banyak dibandingkan tahu yang hanya sekitar 10,9 gram protein, seperti itu. Apa sih manfaatnya untuk kesehatan, Mbak Irtia? Nah, untuk manfaatnya itu karena tahu dan tempe sama-sama terbuat dari kacang kedelai, yang dari kacang kedelai itu sendiri memiliki antioksidan alami berupa isoflavon, itu penting dalam menangkal radikal bebas dan bisa membantu untuk imunitas tubuh kita, terutama untuk di masa seperti sekarang ini sebenarnya. Nah, Mbak, ini kan tempe dan tahu biasanya kita makan ada dengan berbagai proses masak seperti itu. Baiknya untuk mengolah tahu dan tempe ini agar nutrisinya tidak hilang, apa yang harus dilakukan oleh umumnya ibu rumah tangga? Jadi untuk pengolahannya bisa dengan berbagai macam cara, namun sebaiknya memang dikurangi untuk pengolahan yang menggunakan minyak dan digoreng karena bisa menambah dari si persentase lemak yang ada pada makanan tersebut. Jadi bisa dengan alternatif lain seperti misalnya dikukus atau dipanggang, seperti itu. Ada bahaya atau efek sampingnya nggak kalau terlalu sering misalnya makan tahu tempe? Sebenarnya tidak ada selama dikonsumsinya dalam jumlah yang cukup, dan memang untuk konsumsi protein sendiri karena tempe dan tahu kan termasuk dalam sumber protein, itu ada batasan dan ada rekomendasinya dari Kementerian Kesehatan, yaitu untuk orang dewasa laki-laki cukup 65 gram, sedangkan untuk orang dewasa yang perempuan cukup 60 gram protein dalam sehari, seperti itu, Mbak. Nah, Mbak Irtia, ini tempe ini bisa didampingkan dengan makanan apa saja kah? Apakah semuanya bisa atau mungkin ada jika didampingkan dengan makanan sesuatu ini malah mengurangi nutrisi atau malah menimbulkan racun, Mbak? Tidak ada. Jadi memang tempe itu termasuk dalam lauk pauk yang bisa didampingkan dengan lauk pauk yang lain seperti itu. Jadi memang sebaiknya walaupun memang tempe itu bagus, jangan mengkonsumsi tempe terus saja. Apalagi kan sekarang
kondisinya lagi langka seperti itu. Dan untuk konsumsi tempe sendiri memang bisa diganti dengan protein nabati yang lain seperti misalnya kacang merah, kacang tanah, atau misalnya kacang hijau. Jadi kita bisa ganti dengan protein nabati lain dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Sebenarnya seperti itu. Ya, Mbak Irtia, tadi kan untuk pengolahannya tidak disarankan digoreng dengan minyak ya. Nah, sekarang kan sedang tren nih menggunakan air fryer misalnya digoreng tanpa minyak. Kalau seperti itu bagaimana? Apakah tidak apa-apa atau tidak disarankan juga? Itu boleh, bisa menjadi opsi karena bisa mengurangi juga untuk konsumsi minyak sehari-hari. Jadi memang boleh jadi salah satu alternatif, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Irti atas informasinya. Semoga ini juga berguna bagi masyarakat yang menonton kita. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, jalan rusak parah tentu saja membuat pengendara berjalan pelan-pelan sehingga menimbulkan kemacetan. Namun ini sangat disayangkan karena seorang ibu yang akan melahirkan terjebak macet sehingga meninggal dunia. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.